Sejumlah tentara Israel tewas dalam penyergapan perlawanan di Jabalia, sebelah utara jalur Gaza. Mereka menjadi korban tewas setelah melewati bom yang ditanam perlawanan. Menurut laporan tentara pendudukan Israel, ada 3 sersan pertama yang terbunuh pada Senin 2 Juni 2025. Saluran 12 Israel mengonfirmasi bahwa ketiga tentara tersebut tewas dalam ledakan IED di Jabalia. Identitas ketiganya ialah Sersan Omer van Gelder, seorang komandan kompi di Kompi Pramuka Rotem dari Batalion ke-9 Brigade Givati. Korban kedua adalah Sersan 1 Lior Steinberg dan yang ketiga adalah Sersan 1 Ovek Barhana. Keduanya adalah petugas medis tempur di kompi yang sama di Brigade Givati. Sementara saluran Khan Israel juga mengungkap rincian operasi yang dilakukan oleh perlawanan yang menyebabkan 3 tentara Israel tewas. Insiden itu terjadi saat para pejuang dari Batalion Rotem Brigade Givati sedang mengawal petugas pemadam kebakaran. Setelah selesai memadamkan api dan pasukan akan meninggalkan Gaza, salah satu kendaraan IDF terkena tembakan langsung. Akibat kekuatan ledakan, 3 tentara tewas dan 2 lainnya terluka. IDF memperkirakan ada sedikitnya 20 alat peledak di sepanjang rute pasukan Israel di Jabalia yang dipasang jebakan oleh perlawanan. Angkatan bersenjata Yaman meluncurkan rudal balistik Zulfikar di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv sebagai balasan atas agresi Israel di Gaza. Serangan tersebut menyebabkan wilayah Israel chaos hingga jutaan warga pendudukan diminta mencari perlindungan. Juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree buka suara mengenai serangan tersebut. Ia membenarkan serangan yang dilakukan pasukannya melibatkan rudal balistik Zulfikar. Dirinya memastikan rudalnya tepat mengenai sasaran. Bahkan peluncurannya memaksa 4 juta warga Israel mengungsi dan mengganggu lalu lintas udara di bandara. Dari video yang beredar, suara sirine meraung-raung bertepatan dengan munculnya rudal dari Yaman. Saree menyebut serangan itu sebagai respon terhadap kejahatan genosida dan kelaparan di Gaza. Saree itu sebagai balasan atas penodaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Sementara militer pendudukan Israel mengonfirmasi peluncuran rudal balistik dari Yaman. Serangan itu memicu kekhawatiran yang meluas di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Sirine diaktifkan di beberapa lokasi saat sistem pertahanan udara berupaya mencegat proyektil yang masuk. Israel mulai kehilangan dukungan sekutu besarnya lantaran mengintensifkan perang di Gaza. Ekspor senjata dari negara-negara besar pun terancam dibatasi. Beberapa sekutu paling setia Israel di Eropa semakin menyuarakan kritik atas perang yang sedang berlangsung di Gaza. Negara-negara tersebut mulai dari Jerman, Prancis, dan Inggris. Mereka disebut mempertimbangkan pembatasan ekspor senjata dan hubungan dagang dengan Israel. Rasa frustasi dalam pemerintahan Jerman disebut meningkat setelah pendudukan meningkatkan operasi militer ke Gaza pada pertengahan Mei yang lalu. Mereka juga menyoroti langkah Israel yang terus memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kanselir Jerman lantas memberikan pernyataan terbuka. Ia menyebut bahwa situasi kemanusiaan tidak dapat lagi dibenarkan dengan perang melawan Hamas. Sementara di Belanda, demonstrasi besar-besaran terjadi menuntut agar segera diakhirinya perang. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik tindakan pendudukan di Gaza. Mereka berjanji tak akan tinggal diam melihat banyaknya warga sipil Gaza yang terbunuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.